Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jidan Ibrahim Jaya dengan NIM 025 24 144 1959 ingin mempresentasikan makalah ujian akhir semester dengan matkul Pancasila dengan judul Korupsi dalam Perspektif Filsafat Pancasila. Dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Junaidi, Sarjana Agama, Magister Humaniora, Magister Komputer. Pendahuluan. Satu, latar belakang. Korupsi telah menjadi salah satu masalah yang paling persisten dan mengakar di Indonesia, yang memengaruhi kepercayaan publik, kinerja tata kelola pemerintahan, dan hasil pembangunan nasional. Meskipun upaya penegakan hukum terus berkembang, dari penguatan kelembagaan hingga reformasi kebijakan, korupsi masih muncul di berbagai lapisan masyarakat, menunjukkan bahwa permasalahannya tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga moral, budaya, dan filosofi. Jika dilihat melalui pandangan Pancasila, korupsi menjadi tantangan yang semakin mendesak karena secara bertentangan dengan nilai-nilai inti yang membentuk dasar negara Indonesia. Pancasila menekankan nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan musyawarah yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan keadilan sosial. Setiap sila mengandung prinsip-prinsip etika yang dimaksudkan untuk memandu perilaku baik di tingkat individu maupun kelembagaan. Namun korupsi mengikis nilai-nilai tersebut. Ia merusak keadilan, melemahkan persatuan, melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan, dan mendistorsi keadilan dalam kehidupan publik. Dalam menganalisis korupsi dari perspektif filsafat Pancasila, kita tidak hanya dapat mengungkapkan aspek hukum korupsi, tetapi juga penyimpangan moral yang lebih dalam yang memungkinkannya. Pendekatan filosofis ini memberi ruang bagi solusi yang lebih holistik, solusi yang tidak berhenti pada hukuman, tetapi justru memperkuat karakter, etika, dan kesadaran kolektif untuk membangun masyarakat yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Rumusan masalah. Satu, bagaimana tindakan korupsi bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai landasan etika di kehidupan berbangsa. Dua, bagaimana pendekatan filosofi Pancasila dapat digunakan untuk menganalisis dan menawarkan solusi terhadap masalah korupsi. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk menanamkan kembali nilai Pancasila sebagai strategi pencegahan korupsi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Tujuan saya untuk memahami secara mendalam bagaimana tindakan korupsi bertentangan dengan nilai-nilai fundamental Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa, untuk mengkaji bagaimana pendekatan filosofis Pancasila dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan korupsi dan untuk memberikan rekomendasi solusi yang relevan dan berkelanjutan berdasarkan pemaknaan nilai-nilai Pancasila dalam konteks pemberantasan korupsi. Bab 2 yaitu pembahasan. Korupsi bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan landasan etika kehidupan berbangsa yang mencakup nilai-nilai moral, sosial, dan politik. Korupsi sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi secara fundamental bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Hal ini karena korupsi merusak keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bersama yang merupakan inti dari 5 sila Pancasila. Berikut penjelasan bagaimana korupsi bertentangan dengan masing-masing sila. Satu, sila ketuhanan yang Maha Esa. Korupsi melanggar nilai keimanan dan ketakwaan karena sering melibatkan pelanggaran etika moral yang diajarkan oleh agama-agama di Indonesia. Tindakan korupsi seperti penggelapan dana publik atau suap menunjukkan ketidakjujuran dan keserakahan yang bertentangan dengan ajaran agama untuk hidup jujur, adil, dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Ini merusak integritas spiritual bangsa dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Korupsi menghambat kemanusiaan yang adil dan ya karena mengutamakan kepentingan
pribadi atau kelompok atas hak-hak orang lain. Misalnya penggelapan dana negara untuk proyek pembangunan dapat menyebabkan ketidakadilan sosial seperti kemiskinan yang berkepanjangan atau akses kesehatan yang terbatas bagi masyarakat miskin. Ini bertentangan dengan prinsip beradab yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia dan solidaritas antar warga. Sila Persatuan Indonesia. Korupsi merusak persatuan bangsa dengan menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi yang dapat memicu konflik antar wilayah atau kelompok. Tidak Tindakan seperti korupsi dan pengelolaan sumber daya nasional, misalnya sumber daya alam, melemahkan ikatan persatuan karena masyarakat merasa diperlakukan tidak adil. Pancasila menekankan persatuan sebagai fondasi kebangsaan, sehingga korupsi yang memicu disintegrasi bertentangan langsung dengan sila ini. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Korupsi mengkhianati prinsip demokrasi dan musyawarah karena sering melibatkan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Alih-alih memimpin dengan hikmat dan kepentingan rakyat, koruptor memprioritaskan suap atau nepotisme yang menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perwakilan. Ini bertentangan dengan nilai kerakyatan yang mengharuskan keputusan didasarkan kepada musyawarah untuk kepentingan bersama. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi adalah ancaman terbesar terhadap keadilan sosial karena mengalihkan sumber daya publik dari yang membutuhkan ke tangan segelintir orang. Contohnya, korupsi dalam program bantuan sosial dapat memperburuk kesenjangan ekonomi, melanggar janji Pancasila untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Sila ini menekankan distribusi kekayaan yang adil, sehingga korupsi yang memperkaya elit sambil memiskinkan rakyat adalah pelanggaran langsung. Secara keseluruhan, korupsi tidak hanya merusak etika individu tetapi juga mengancam stabilitas bangsa, karena Pancasila dirancang sebagai panduan moral untuk membangun masyarakat yang harmonis dan adil. 2. Pendekatan filosofi Pancasila untuk menawarkan solusi masalah korupsi. Pancasila sebagai filsafat dasar negara Indonesia bukan hanya landasan konstitusional, tetapi juga kerangka etika dan moral untuk menganalisis masalah sosial seperti korupsi. Pendekatan filosofis Pancasila memungkinkan analisis mendalam terhadap akar korupsi dengan melihatnya sebagai pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Selain itu, Pancasila menawarkan solusi holistik melalui internalisasi nilai-nilai sila dalam kehidupan individu, masyarakat, dan negara. Pancasila menawarkan solusi melalui internalisasi nilai-nilai sila ke dalam praktik kehidupan dengan fokus pada pendidikan, reformasi institusi, dan partisipasi masyarakat. Solusi ini bersifat holistik, menggabungkan aspek preventif dan kuratif. Pendidikan dan internalisasi nilai. Gunakan sila ketuhanan dan kemanusiaan untuk program pendidikan etika sejak dini, seperti kurikulum sekolah yang menekankan kejujuran dan solidaritas untuk membangun moral anti korupsi dari generasi muda. Reformasi struktur dan penegakan hukum. Terapkan sila kerakyatan dan keadilan sosial melalui perbaikan sistem birokrasi yang transparan, seperti e-government dan penguatan KPK, untuk memastikan musyawarah dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Penguatan persatuan dan partisipasi masyarakat. Manfaatkan sila persatuan untuk kampanye nasional yang mendorong gotong royong dalam pengawasan korupsi, seperti gerakan masyarakat sipil dan media untuk melaporkan penyimpangan guna memperkuat solidaritas bangsa. Promosi keadilan sosial. Berdasarkan sila keadilan sosial, tawarkan redistribusi kekayaan melalui kebijakan anti korupsi seperti pajak progresif dan program bantuan yang adil untuk mengurangi kesenjangan yang memicu korupsi. Integrasi holistik. Gabungkan semua sila dalam kebijakan nasional, seperti Gerakan Nasional
revolusi mental yang dipromosikan oleh pemerintah untuk menciptakan budaya anti korupsi yang berkelanjutan. Solusi ini menekankan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh bangsa, sesuai dengan esensi Pancasila sebagai panduan hidup berbangsa. Tiga, menanamkan kembali nilai Pancasila sebagai strategi penjagaan korupsi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Menanamkan kembali nilai Pancasila sebagai strategi pencegahan korupsi memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan, kebijakan, dan partisipasi masyarakat. Pancasila, sebagai filosofi dasar bangsa, dapat menjadi fondasi etika yang kuat untuk membangun budaya anti korupsi yang berkelanjutan, bukan hanya melalui hukuman, tetapi melalui internalisasi nilai-nilai seperti kejujuran, solidaritas, dan keadilan. Upaya ini lebih efektif karena menargetkan akar moral dan sosial korupsi, mencegahnya sejak dini daripada hanya menangani dampaknya. Berikut penjelasan upaya-upaya yang dapat dilakukan, dikelompokkan berdasarkan aspek utama. Upaya dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan fondasi untuk menanamkan nilai Pancasila sejak dini, membentuk generasi yang tahan terhadap korupsi. Integrasi kurikulum sekolah. Masukkan materi Pancasila sebagai mata pelajaran wajib yang tidak hanya teoritis tetapi praktis, seperti proyek gotong royong atau simulasi musyawarah untuk mengajarkan kejujuran dan tanggung jawab. Ini dapat dilakukan melalui revisi kurikulum nasional oleh Kementerian Pendidikan. Program pendidikan etika di perguruan tinggi. Latih mahasiswa dan dosen melalui workshop atau seminar tentang aplikasi Pancasila dalam kehidupan profesional, seperti etika bisnis anti korupsi untuk mempersiapkan pemimpin masa depan yang berintegritas. Kampanye edukasi masyarakat, luncurkan program nasional seperti Pancasila Goes to School yang melibatkan sekolah, keluarga, dan komunitas menggunakan media sosial dan acara budaya untuk menginternalisasi nilai-nilai sila-sila sebagai pencegah korupsi. 2. Budaya upaya dalam bidang kebijakan dan institusi. Reformasi kebijakan dapat memperkuat struktur yang mendukung nilai Pancasila, membuat pencegahan korupsi lebih sistematis. Penguatan penegakan hukum berbasis Pancasila. Revisi Undang-Undang Anti Korupsi untuk mengintegrasikan nilai Pancasila seperti hukuman yang lebih berat untuk pelanggaran etika kebangsaan dan penguatan lembaga seperti KPK dengan mandat yang lebih luas untuk pendidikan moral. Reformasi birokrasi dan transparansi. Terapkan sistem e-government dan audit rutin berdasarkan prinsip kerakyatan dan keadilan sosial, seperti pengawasan publik terhadap anggaran negara untuk mengurangi peluang korupsi struktural. Kebijakan redistribusi dan kesejahteraan. Implementasi program sosial yang didasarkan pada sila keadilan sosial, seperti bantuan langsung yang transparan untuk mengurangi kesenjangan yang sering memicu korupsi. 3. Upaya dalam bidang masyarakat dan budaya. Partisipasi masyarakat dapat menciptakan gerakan budaya yang mendukung nilai Pancasila sebagai norma sehari-hari. Gerakan sosial dan komunitas. Dorong pembentukan kelompok masyarakat sipil seperti Forum Anti Korupsi Pancasila yang mengadakan kegiatan gotong royong, pengawasan lokal, dan kampanye untuk mempromosikan persatuan dan solidaritas sebagai benteng terhadap korupsi. Peran media dan budaya populer. Gunakan film, musik, dan media sosial untuk cerita inspiratif tentang pahlawan anti korupsi yang mencerminkan nilai Pancasila, seperti tokoh-tokoh yang memiliki keadilan atas keuntungan pribadi. Penguatan keluarga dan agama. Libatkan lembaga agama dan keluarga dalam pendidikan nilai Pancasila, seperti ceramah keagamaan yang menghubungkan sila ketuhanan dan dengan etika anti korupsi untuk membangun moral dari lingkungan terkecil. 4. Integrasi dan evaluasi upaya. Untuk berkeberlanjutan, integrasikan semua upaya ini dalam program nasional seperti revolusi mental yang dicanangkan pemerintah.
Dengan evaluasi berkala melalui survei indeks integritas Pancasila, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat akan membuat strategi ini lebih efektif karena korupsi hanya dapat dicegah jika nilai Pancasila menjadi bagian dari identitas bangsa. Bab 3 yaitu penutup. Kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, jelaslah bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan krisis etika mendalam yang secara fundamental bertentangan dengan setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan menganalisis korupsi melalui kacamata filsafat Pancasila, kita dapat melihat bagaimana korupsi merusak moralitas, mengganggu keadilan, melemahkan persatuan, dan membuat kesejahteraan nasional. Namun, kerangka filsafat yang sama juga menyediakan solusi komprehensif, mulai dari pendidikan berbasis nilai, reformasi struktural dan hukum, partisipasi masyarakat, hingga penguatan budaya yang mengatasi akar penyebab sekaligus dampak jangka panjang korupsi. Oleh karena itu, upaya penginternalisasian kembali nilai-nilai Pancasila harus dilakukan secara holistik dan kolaboratif dengan mengintegrasikan pembangunan moral, transparansi, kelembagaan, dan pemberdayaan sosial. Hanya melalui pendekatan terpadu inilah Indonesia dapat membangun budaya anti korupsi yang berkelanjutan, yang mencerminkan semangat sejati Pancasila dan mendukung terciptanya masyarakat yang adil, bersatu, dan sejahtera. Saran: agar upaya pencegahan korupsi berbasis nilai-nilai Pancasila dapat dilaksanakan secara efektif, beberapa rekomendasi perlu digarisbawahi. Pertama, lembaga pendidikan harus secara konsisten memperkuat program-program pembangunan karakter yang menanamkan kejujuran, tanggung jawab, dan gotong royong sejak usia dini hingga pendidikan tinggi. Kedua, pemerintah harus meningkatkan transparansi birokrasi melalui sistem digital, mekanisme pengawasan yang jelas, dan penegakan hukum yang tegas yang mencerminkan asal keadilan dan demokrasi. Ketiga, masyarakat melalui keluarga, lembaga keagamaan, dan kelompok masyarakat harus secara aktif menumbuhkan budaya integritas dan menolak perilaku korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila bukan sekedar cita-cita teoritis, melainkan prinsip-prinsip hidup yang memandu sikap, kebijakan, dan sistem dalam pemberantasan korupsi. Baik, daftar pustaka referensi saya ada dari buku Pancasila sebagai Dasar Etika oleh Noto Nagoro, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, laporan Komisi Pemberantasan Korupsi. Baik, sampai situ aja yang ingin saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.